Halo Sobat kelas 5, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan belajar dari tematik, yaitu tema yang kedua, subtema ketiga pembelajaran yang kedua. Di layar terlihat ada di ruangan tertentu, suatu di mana ada anak kecil, ada televisi, ada semut, ada benda-benda mainan yang berantakan sekali. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di deskripsi berikut. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita, Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi sehingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Adik-adik kelas 5, mungkin peristiwa contoh ini pernah juga dialami adik-adik ya. Nah, tentu kita harus sadar bahwa kebersihan itu sangat penting. Saat kita selesai makan, kita bersihkan, kita rapihkan agar semut-semut tidak datang. Baiklah, supaya dipahami dan dimengerti. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Ya, di gambar 1, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya pada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Terlihat ibunya kaget juga. Datanglah adiknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, kira-kira gitulah salah satu contoh cerita bergambar. Ya. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan jawabannya supaya lebih mudah dipahami dan dimengerti. Ciri-ciri karya gambar cerita. 1. Memberi gambaran singkat tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. 2. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan suatu cerita. Membuat pembaca terlibat dalam emosional dalam membaca cerita. 4. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Itulah ciri-ciri karya gambar. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. 1. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. 2. Aku menjaga udaraku bersih. 3. Aku merawat kesehatan pernapasan. Nah, itu adalah boleh ya dikerjakan
untuk membuat gambar cerita seperti yang di atas tadi, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Ya, temanya tadi sudah ditentukan. Ya, lingkunganku hijau, udaraku bersih, atau aku menjaga udaraku bersih, atau aku merawat kesehatan bernapas. Baik, kita lanjut membaca. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan, seperti makan makanan bergizi, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, posisi tidur yang benar. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, seperti tidak merokok, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor atau di luar rumah, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin, kemudian menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Nah, perlu diperhatikan itu ya. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Cara merawatnya, membersihkan rongga hidung secara teratur, seperti bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah. Ventilasi itu adalah jalur udara ya yang ada di rumah, biasanya di atas jendela, itu namanya ventilasi. Menjaga kebersihan lingkungan, supaya tidak banyak debu berterbangan. Lingkungan yang bersih dan sehat tentu membuat pernapasan kita juga sehat. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Iya, menanam pohon. Ingat, kewajiban kita. Terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Jadi ruangan itu jangan sampai lembab ya, harus kena sinar matahari. Jangan terlalu tertutup, harus ada udara. Yuk, ayo berkreasi. Kamu telah memahami cara merawat organ pernapasan. Buatlah kelompok, dalam hal ini tidak kelompok ya, buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Nah, sekarang tugasmu adalah membuat poster. Berikut contoh poster tentang kesehatan. Mari kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar contoh poster ya. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman. Nah, ini contoh poster. Cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Terus ini apa nih? Demam berdarah dengan cara 3M. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan. Nah, itu adalah contoh poster kesehatan. Mari kita renungkan apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernapasan. Silahkan ceritakan nanti ya di depan orang tuamu apa saja yang sudah kamu ketahui dari pembelajaran kita kali ini. Demikianlah pembelajaran kita.
Semoga kita selalu dalam sehat, organ pernapasan kita juga sehat semua. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali dalam video